Banjir melanda 19 kelurahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui situasi terkininya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur. Selamat siang Samsudin. Samsudin, ini bagaimana situasi terkini di Palangkaraya? Apakah banjir di semua titik ini sudah berangsur surut atau masih tergenang? Ya, dapat saya laporkan, Monika, saat ini saya berada di lokasi tepatnya di Jalan Anoy di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Lokasi ini masih terdampak banjir karena dataran rendah dan berdekatan dengan Sungai Kahayan, sehingga air ini berangsur surut tapi masih bertahan di rata-rata variasinya hampir 20 sampai 60 cm yang tingkat terdalam sendiri. Ini ada beberapa rumah yang masih terendam, bahkan masuk ke dalam rumah, dan aktivitas mereka cukup terganggu dengan kondisi banjir saat ini terjadi. Dapat saya laporkan juga, Monika, saat ini ada 19 kelurahan yang terdampak banjir sejak ditetapkannya tanggap darurat di 11 Maret 2024 kemarin, di mana saat ini tanggap darurat banjir terakhir yang diberlakukan oleh pemerintah kota, dan saat ini, dan sahabat saya laporkan juga, tadi saya sempat menghubungi salah satu petugas BPBD. Mereka akan melakukan rapat terkait apakah dilanjutkan status tanggap darurat atau diberhentikan pada tanggal 17 Maret ini. Begitu, Monika. Baik, Samsudin, ini Anda menyebutkan untuk status tanggap daruratnya berarti sudah sekitar 7 hari. Lalu sejauh ini bagaimana situasi atau kondisi dari para korban banjir ini? Apakah masih di pengungsian semuanya ataukah sudah ada yang mulai kembali ke rumah-rumah mereka walaupun masih tergenang? Ya, Monika, dari 673 warga korban banjir yang ada di pengungsian di 6 lokasi titik di Kota Palangkaraya itu sendiri, masih ada yang beberapa mereka masih yang berada di pengungsian, sebab rumah-rumah mereka masih ada yang terendam banjir, dan sebagian juga sudah ada yang pulang. Bagi warga yang bertahan sampai siang ini, mereka tetap diberikan asupan seperti makanan maupun susu bagi balita, terus popok bagi bayi-bayi yang masih memerlukan bantuan dari pemerintah Kota Palangkaraya maupun para yang sore kemarin ada bantuan dari BNPB, itu berupa selimut, terus keperluan peralatan bayi. Dan saat ini juga kita belum mengetahui apakah nanti status tanggap darurat ini diperpanjang oleh pemerintah atau hanya hari ini sampai, karena sejak tanggal 11 Maret diberlakukan itu hanya 7 hari pemerintah menetapkan status tanggap darurat untuk membantu para korban banjir untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti aspako maupun evakuasi para pengungsi yang dilakukan oleh petugas-petugas yang dilakukan oleh Pusat Pengendali Operasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya. Begitu, Monika. Samsudin, ini sangat disayangkan bencana alam banjir ini terjadi pada saat bulan Ramadan. Lalu bagaimana para pengungsi ini menjalankan ibadah puasa mereka? Bagaimana dengan sahur dan juga buka puasanya? Ya, selain di pengungsian mereka berteduh, mendapatkan bantuan maupun kesehatan sampai 24 jam, walaupun mereka sampai saat ini terus mengeluhkan keluhan penyakit, berbagai penyakit berupa ispa, terus gatal-gatal maupun pusing. Bahkan ada salah satu bayi yang sempat dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan yang memadai. Dan saat ini para korban pengungsi selama puasa Ramadan mereka tetap menjalankan ibadah puasa, dan pemerintah kota, baik relawan yang berada di posko itu sudah memberikan sahur maupun buka puasa bersama. Mereka tetap, walaupun buka maupun sahur sendiri dengan nasi yang seadanya dan lauk juga yang tidak mau. Ya, begitulah di pengungsian, dan mereka juga menyadari dengan adanya dengan bencana ini, tapi mereka tetap berharap dengan pemerintah daerah bisa mengantisipasi banjir saat ini yang terus akan terjadi pada setiap tahun jika seandainya curah hujan tinggi. Nah, ini yang menyebabkan curah hujan tinggi pas
dipastikan air Sungai Kahayan akan tidak bisa menampung lagi dengan debit air yang tinggi. Dan mereka juga berharap selain pemerintah bisa memelihara sungai agar tidak terbanjiri banjir juga, dan sembako-sembako yang belum merata saat ini bisa disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Begitu, Monica. Baik, jadi para pengungsi masih terus menjalankan ibadah puasa di tengah keterbatasan yang ada. Terima kasih Samsudin Nur, jurnalis Transmedia telah melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan selamat bertugas kembali. Jaga kesehatan Anda.